kita demokrasi, memang hak mayoritas, tapi menjaga kepentingan minoritas yang pertama. Tetapi harus balancing, check and balance. Ada kritik dalam pelaksanaan. Walaupun dikritik berbagai-bagai, beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi, seperti dikeluhkan oleh Pak Kwik atau siapa saja. Ini tentu menjadi bagian daripada upaya kita semua. Dan PKS sebagai partai yang berdiri dalam barisan oposisi, tentu mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan kritik itu agar terjadi balancing, agar terjadi kontrol kepada pemerintah. Mohon perhatian, tayangan video channel Bapak Infrastruktur segera diputar. 5, 4, 3, 2, 1. Mungkinkah Yusuf Kala kecewa pemilihan kepala daerah DKI 2022 tidak jadi digelar sehingga menyerang pemerintah? Ditulis Ferry Patli di seaword.com. Halo Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Memang tidak bisa dipungkiri, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala atau yang akrab disapa JK memiliki kedekatan khusus dengan Gubernur DKI Jakarta saat ini, yakni Anies Baswedan. Bahkan ia sendiri yang mengakui kalau dirinya kenal baik dengan mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan itu. Dan mungkin juga ada teman-teman yang belum tahu kalau Yusuf Kala lah yang sebenarnya mendorong Anies Baswedan untuk menjadi calon gubernur DKI di tahun 2017 yang lalu. Saya kenal baik dengan Anies Baswedan. Ya benar, saya yang mendukung dia menjadi calon gubernur, itu benar, ujar Yusuf Kala. Ia pun turut turun gunung dengan melobi Prabowo Subianto dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Sohibul Iman, untuk mengusung Anies Baswedan di kala itu. Yusuf Kala juga mengungkapkan kalau Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang jadi gubernur DKI lagi, maka ibu kota negara akan dalam bahaya. Untuk itulah ia bela-belain perjuangkan Anies Baswedan agar terpilih lagi menjadi gubernur DKI Jakarta. Meskipun doi minim prestasi. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa usia Yusuf Kala saat ini sudah tidak muda lagi, yakni menginjak 78 tahun. Sehingga kalau pemilihan presiden digelar di tahun 2024 mendatang, usianya sudah di atas 80 tahun. Memang sulit baginya untuk bisa mencalonkan diri sebagai presiden lagi. Karena pertama, tenaganya sudah pasti akan berkurang karena ditelan usia. Yang kedua, elektabilitasnya pun tidak akan sebesar dulu lagi. Dulu saja masih kuat dan populer, kalah sama SBY, apalagi sekarang yang hanya bermodalkan sebagai ketua Palang Merah Indonesia itu tidak cukup. Yang ketiga, partai politik tidak ada yang mengusungnya. Sampai sekarang belum ada satupun parpol yang menyatakan niatnya mau mengusung Yusuf Kala di pemilihan presiden di tahun 2024. Jadi melihat itu semua, kecil kemungkinan Yusuf Kala akan kembali bertarung di pemilihan presiden mendatang. Lantas apa yang akan dia lakukan? Sangat berpotensi mendukung Anies Baswedan. Sebagaimana yang pernah kita ulas sebelumnya, kedua politisi ini memang memiliki relasi yang sangat erat. Bahkan ada selentingan di masyarakat bahwa Anies Baswedan bisa terpilih menjadi rektor Universitas Paramadina dulu berkat pertolongan sang Yusuf Kala. Termasuk juga soal penanganan COVID-19. Yusuf Kala kerap mengkritik pemerintah pusat dan mendukung kebijakan Anies Baswedan di DKI Jakarta ini.
Konon katanya, ia juga turut mendanai kepulangan Rizik Syihab ke tanah air dari Arab Saudi. Yang mana tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk memimpin demonstrasi dalam rangka mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR agar mau merevisi Undang-Undang Pemilu tahun 2016. Karena di undang-undang itu diamanatkan pemilihan kepala daerah serentak akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang, bersamaan dengan pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan Dewan Pimpinan Daerah. Lantas, kenapa pemilihan kepala daerah atau Pilkada DKI Jakarta mesti digelar tahun 2022, bukan di tahun 2024? Ini terkait peluang Anies Baswedan untuk terpilih menjadi presiden. Jika Pilkada DKI digelar di tahun 2022, maka peluangnya untuk terpilih lagi sebagai gubernur sangat besar. Dengan demikian, bisa menjadi batu loncatan untuk mendapatkan kursi RI 1. Nah, kalau seandainya pemilihan kepala daerah DKI Jakarta digelar pada tahun 2024, maka tamatlah riwayat Anies Baswedan. Yang pertama, dia akan dihadapkan pada dilema ikut pemilihan kepala daerah DKI Jakarta periode kedua atau pemilihan presiden. Kalau ikut pilkada, tentu peluangnya untuk menang lebih besar karena petahana. Sedangkan kalau ikut pemilihan presiden, meskipun peluangnya tidak sebesar dari pilkada, tetapi kalau menang akan sangat membanggakan. Dan itu tentunya menjadi rekor. Pria berdarah Arab pertama yang menjadi presiden Indonesia. Dan itu terjadi seperti Halimah Yacob, presiden Singapura yang berdarah Minang. Julio Cesar Ayala mantan, ex-presiden Kolombia keturunan Libanon. Dan Carlos Saul Menem Akil, mantan presiden Argentina keturunan Suriah. Yang kedua, kemungkinan Anies Baswedan akan kehilangan panggung. Karena menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, ia sering disorot media. Jadi kalau sudah pensiun nanti, berat wartawan mau memberitakannya. Kecuali dia mau mengikuti jejak Vicky Prasetyo yang terkenal dengan bahasa-bahasa ajaibnya itu. Contohnya saja, Fauzi Bowo dan Sutioso yang dulu nyaris setiap hari diliput media. Sekarang nyaris nggak ada kabarnya lagi kan? Kemudian yang ketiga, kalau seandainya Anies Baswedan masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta hingga tahun 2024, dia juga akan ada penghasilan terus-menerus yang jumlahnya mencapai angka miliaran rupiah tiap bulannya. Kan lumayan penghasilan itu bisa digunakan untuk menambah modal nyapres. Jadi sepertinya alam kurang berpihak kepada politisi yang juga dijuluki Wan Abut ini. Pasalnya nyaris seluruh partai di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR tidak setuju Undang-Undang Pemilu tahun 2016 direvisi. Termasuk Presiden Joko Widodo sendiri. Ia mengisyaratkan hal yang sama. Hanya Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan Partai Demokrat doang yang berisik untuk direvisi. Tetapi tetap nggak berguna juga karena kalah suara di parlemen. Artinya pemilihan kepala daerah DKI Jakarta tetap akan digelar pada tahun 2024 mendatang. Nah, setelah inilah Yusuf Kalla lantas menyerang pemerintah. Ia menuding orang-orang yang mengkritik pemerintah kerap kali dilaporkan ke polisi. Sehingga ia mempertanyakan bagaimana caranya mengkritik tanpa dipanggil polisi. Harus ada check and balance, ada kritik dalam pelaksanaannya. Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu, Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi? Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita, ujar Yusuf Kalla di salah satu acara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Hingga ia diskakmat oleh juru bicara Presiden, Fajrul Rahman. Dengan tegas, Fajrul Rahman mengatakan jika masyarakat menyampaikan kritik sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan, maka dipastikan tidak akan ada masalah.
Di samping itu, tentu tidak boleh lagi ada unsur kekerasan, fitnah, ujaran kebencian, dan provokasi, apalagi hoax. Lagi pula banyak kok mereka yang tidak hanya mengkritik, tapi juga nyinyir pemerintah. Dan sampai sekarang nggak ditangkap-tangkap. Seperti Said Didu, Rocky Gerung, Novel Bamukmin, Refli Harun, dan masih banyak lagi. Termasuk juga si melambai kader Partai Dakwah Mardani Alisera. Nyaris setiap hari mengkritik pemerintah lewat akun Twitter miliknya. Untuk itu, kami hanya mau ngingetin saja Pak JK. Ingat itu umur dan akhirat Pak. Jangan politik melulu yang diurusin. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur menuju Indonesia Maju.